hiding everywhere, made up. Assalamualaikum anak-anak Ibu kelas 7. Kita ketemu lagi ya di pelajaran IPA. Oke, kita mulai pelajaran IPA yang kedua. Kita akan membahas tentang besaran dan pengukurannya. Oke, sekarang Ibu jelasin apa itu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka dan memiliki satuan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lainnya. Satuannya adalah pembanding dalam suatu besaran. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang besaran. Besaran itu terbagi dua. Yang pertama, besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu secara sistem internasional. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Paham ya tentang besaran? Kita lanjut. Besaran pokok itu ada 7. Ya, yang pertama panjang, satuannya meter. 2, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya second, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, intensitas cahaya, satuannya kandela, jumlah zat, satuannya mol. Jadi nanti bisa disingkat ya, panjang itu M, massa itu Kg, waktu itu S, suhu itu K besar ya, kuat arus itu A, intensitas cahaya itu adalah CD, kandela ya. Kemudian jumlah zat itu adalah mol. Untuk besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya tadi ya. Seperti apa contohnya? Yang pertama itu seperti luas. Luas itu dari apa rumusnya? Dari misalkan panjang kali lebar. Panjang itu M, lebar itu juga M. Berarti M pangkat 2, yaitu M persegi. Yang kedua, contohnya misalkan kecepatan. Kecepatan itu apa sih rumusnya? Rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak itu diukur dengan meter, waktu diukur dengan alat ukurnya. Itu misalkan stopwatch, itu satuannya nanti second, berarti meter per second. Kemudian yang ketiga, volume. Volume itu apa sih rumusnya? Itu misalkan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjang itu satuannya M, lebar itu juga satuan M, tinggi itu juga satuan M. Berarti M pangkat 3 atau disebut juga M kubik. Kemudian contoh yang keempat itu tentang tekanan. Apa sih tekanan? Rumus tekanan itu dalam fisika itu adalah gaya dibagi luas permukaan atau luas penampang. Gaya itu satuannya adalah Newton. Ya. Luas itu meter persegi. Berarti satuan gaya adalah, satuan tekanan adalah Newton per meter persegi. Dan masih banyak lagi contoh besaran turunan yang lainnya ya, nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah panjang. Ya, panjang satuan meter tadi ya, alat ukurnya itu ada 3. Yang pertama mistar. Mistar itu termasuk apa? Penggaris, kemudian meteran, ya. Kemudian alat ukur panjang lainnya, ini gunanya untuk mengukur yang lurus-lurus saja seperti panjang, lebar, dan tinggi suatu benda yang lurus, ya, yang datar. Itu digunakan mistar. Yang kedua, jangka sorong. Apa sih jangka sorong? Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur misalkan yang bulat, contohnya diameter botol, diameter cincin, pipa, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga alat ukur panjang itu adalah mikrometer. Mikrometer apa sih mikrometer? Mikrometer itu digunakan untuk mengukur ketebalan, misalkan buku, ya, kertas. Itu kan ada ketebalannya. Itu bisa diukur dengan mikrometer. Di satuan panjang ini ada juga namanya tangga konversi. Apa itu tangga konversi? Berarti tangga dari atas sampai bawah.
Atas itu apa? Kalau panjang berarti km, ya. Di bawahnya apa? HM. Kemudian dam, kemudian M, kemudian DM, kemudian CM, kemudian MM. Pasti udah paham ya, pelajaran SD udah tahu kan? KM itu apa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang perhatikan yang sebelahnya, ada gambarnya, ada jenis-jenis alat ukur panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kamu sebutkan ya, kamu jawab pertanyaannya. Coba kamu sebutkan alat ukur panjang yang ada di gambar itu. Coba nomor 1 apa, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti ditulis di bukunya ya. Yang kedua, itu massa. Satuannya adalah kilogram. Massa adalah bobot benda jika ditimbang. Misalkan kamu membeli jeruk dan ditimbang. Yang ditimbang itu apanya? Itu adalah massanya. Ya. Massa satuannya kilogram, alat ukurnya adalah neraca atau disebut juga timbangan. Kemudian konversinya juga ada. Konversi satuannya ada tangganya dari atas kilogram, hektogram, dekagram, kemudian gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, sudah dipelajarin di SD. Kamu juga bisa lihat sebelahnya itu ada gambar-gambar alat ukur massa. Nanti kamu sebutkan ya, apa aja nama alatnya. Kemudian kamu jawab pertanyaannya. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kamu sebutkan gambar-gambarnya, nama gambarnya. Kan waktu. Apa sih waktu? Nah, waktu itu merupakan besaran pokok yang ketiga. Satuannya dalam SI adalah second atau detik. Alat ukurnya apa aja sih? Ada stopwatch, ada jam, arloji, dan lain-lain. Satuan waktu bisa dalam tahun juga, dalam bulan, dalam hari, jam, menit, ataupun detik. Yang paling kecil ya. Kemudian, nah ini ada beberapa alat ukurnya. Kemudian ini bisa jadi pengetahuan buat kamu bahwa 1 jam 60 menit. Udah tahu ya? 1 menit 60 detik. 1 hari 24 jam. 1 bulan 30 hari. 1 tahun 12 bulan. Udah paham kan yang ini ya? Udah belajar di SD. Oke, kita lanjutkan. Nah, alat ukur waktu. Kamu perhatikan ada 5 gambar yang Ibu tampilkan di sini. Kamu jawab ya, kamu sebutkan nama alat ukur waktu di samping ini. Apa coba? Oke ya, kamu jawab. Buku tulis. Oke, yang keempat, suhu. Suhu itu satuannya adalah Kelvin, bukan Celcius ya. Kalau Celcius itu hanya dipakai di Indonesia. Kalau Kelvin itu dipakai di seluruh dunia. Jadi satuannya satuan sistem internasional. Apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Satuannya adalah Kelvin atau K besar ya. Alat ukur suhu adalah termometer. Macam-macam termometer. Nih, ada termometer klinik. Gunanya untuk apa sih termometer klinik? Termometer klinik gunanya untuk mengukur suhu tubuh manusia. Itu yang biasa kamu lihat di klinik atau di rumah sakit atau di rumah yang punya ya, yang punya alat ukur suhu. Kemudian termometer laboratorium. Kamu bisa lihat termometer laboratorium itu di lab untuk melakukan penelitian-penelitian ya. Kemudian termometer maksimum minimum. Itu gunanya untuk mengukur suhu udara luar. Kalau yang tinggi misalkan digunakan yang maksimumnya. Kalau yang rendah digunakan yang minimumnya. Dan masih banyak termometer lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kamu perhatikan gambar ini. Udah gak asing ya gambarnya ya. Nah, yang pertama, gambar pertama itu sering kamu temui di masa corona ini. Ya, udah sering lihat kan? Ada di misalkan di sekolah-sekolahan, di pasar, ya, di kantor-kantor, ya. Kalau yang sebelahnya lagi itu bisa kamu lihat di misalkan di klinik, rumah sakit, ya, ataupun di rumah kamu.
Kalau yang punya ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kamu tinggal jawab pertanyaannya ya. Sebutkan nama alat ukur suhu di atas yang dua itu. Ya. Kemudian setelah kamu menjawab pertanyaan yang tadi ada alat ukur panjang, gambarnya kamu jawab, alat ukur waktu kamu jawab, kemudian alat ukur massa dan suhu kamu jawab. Kamu kerjakan di buku tulis, kamu foto dan kirim ke ibu. Oke ya, sampai di sini dulu ya anak-anak. Silahkan kerjakan dengan ikhlas dan tanggung jawab. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Apa lagi, Ji? Coba suaranya.